Sebab dakwah itu bukan tugas kami, dakwah itu tugas kita semua. Mengajar tugas ustaz, ta'lim wa ta'alum itu tugas ustaz. Tapi dakwah, mengajak orang itu tugas kita semua. Nggak mesti alim. Ya Pak, sholat 15 menit lagi zuhur nih. Dalilnya mana sholat berjamaah? Mana tahu saya Pak, saya tukang jeruk, Pak tukang cendol. Yang saya tahu 15 menit lagi azan zuhur. Bapak Islam, saya Islam, ayo ke masjid. Soal dalilnya sholat berjamaah, nanti di masjid ada ustaz, dia imam tamatan Al-Azhar. Nanti kita tanya hadisnya sama dia. Saya ahli hadas, Bapak ahli hadas, mana ngerti dalil. Yang saya tahu Bapak orang Islam, saya orang Islam. Betul, betul, 15 menit zuhur. Ya, ayo kita sholat zuhur. Kalau mengajak itu nggak mesti orang alim. Dai tidak mesti alim. Ada seorang bapak setiap hari ke masjid, dengar azan di masjid. Anaknya masih umur 2 tahun, ngomong pun belum lurus. Satu hari bapaknya ini pulang ngajar, habis zuhur ketiduran. Saking capeknya azan zuhur, azan asar dia belum terbangun. Udah setengah azan, anaknya goyang-goyang badannya. Oh, Buya, aja, Buya, aja. Sampai bapaknya nangis-nangis di perut. Anak belum lurus ngomong udah bisa membangunkan bapaknya. Sudah azan asar harus ke masjid. Kenapa? Karena dia lihat setiap hari bapaknya itu kalau azan sudah jalan ke masjid. Jadi dakwah itu dilakukan oleh siapa saja. Anak belum sunat pun disuruh dakwah. Azan itu kalau udah selesai azan, apa doa kita? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah yang telah menjadikan azan sebagai dakwah yang sempurna. Azan itu dakwah yang sempurna. Bolehkah anak kecil yang belum khitan azan? Boleh. Anak kecil umur 8 tahun azan, boleh nggak? Selesai azan, wali kota datang, ulama datang, preman datang, pendekar datang, dokter datang, jenderal datang. Yang manggil anak umur 8 tahun. Karena dakwah itu tugas semua orang. Yang jadi imam, itu baru ada syaratnya. Yang ceramah agama, ngajar taklim, itu ada syarat. Sebab taklim itu asal kata ilmu kan, mesti berilmu. Tapi kalau ngajaknya ngapain? Apa salah? Yuk naik umroh kita yuk tahun ini yuk, bulan depan yuk. Apa dalilnya umroh? Soal dalil nanti aja waktu daftar kita tanya sama panitianya, itu jago semua soal dalil. Yang saya tahu kamu belum umroh, saya belum umroh, ayo. Kalau ngajak itu tugas kita semua. Kalau malam pertama kita iktikaf hari ini segini yang datang, satu orang bawa 1, iktikaf kedua sudah 2 kali ini banyaknya. Siap insya Allah. Kita memperingati hijrah. Sudah 1441 tahun lamanya baginda Rasul itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan itu berarti Islam turun kepada Nabi itu sudah 1454 tahun. Karena 13 tahun di Mekah. 1441 tahun hijrah ke Madinah. Jadi Islam yang diturunkan Allah kepada baginda Rasul itu 1454 tahun. Ini sudah cukup tua, ini waktu yang cukup tua. Apakah hijrah? Hijrah itu bahasa Indonesia pindah, gitulah. Sederhananya hijrah itu pindah. Hanya saja menurut syar'i, menurut syariat, hijrahnya yang dimaksud hijrah itu adalah pindahnya orang Islam dimanapun dia berada saat itu, semuanya pindah ke Madinah untuk membantu Rasul menegakkan agama di sana. Sebab di Mekah gagal, 13 tahun gagal Nabi, nggak bisa berkembang karena ditekan terus, nggak ada kekuasaan apa-apa, bahkan mau sholat aja disiksa, masuk Islam aja ditombak. Sumayyah radhiyallahu anha, istrinya Yasir, ibu daripada Ammar bin Yasir itu ditombak, kemaluannya tembus sampai mulutnya sama Abu Lahab, tombak hanya gara-gara mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Perintah Allah pindah. Kenapa? Karena malam itu Nabi mau dibunuh.
Sebelumnya Nabi sudah pindah juga, mengirimkan sahabat pindah ke Ethiopia, Habasyah, Habsyi, Ethiopia, Eropa, Afrika. Yang mimpin sahabat yang pindah itu namanya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, abangnya Sayyidina Ali, yang wajahnya dengan Nabi seperti pinang di belah dua. Bayangkan berapa gantengnya Sayyidina Ja'far. Saya sudah jumpa cicit-cicitnya, dokter-dokter tuh, dakwah ke Medan, saya penterjemah waktu itu. Cicit-cicitnya aja gantengnya bukan main. Udah 14 abad bagaimana Sayyidina Ja'farnya itu. Tapi walaupun diterima dengan baik oleh Raja Habasyi, namanya Najasyi, cuman Najasyi nggak mau dakwah, karena dia menyembunyikan Islamnya, kalau ketahuan dia dibunuh. Kan negara Kristen. Jadi Islam nggak berkembang juga, segitu aja, malah berkurang. Dua orang murtad masuk Kristen. Sehingga ketika sahabat mendengar Nabi sudah pindah ke Madinah, udah hidup senang, mereka pulang, ternyata masih sengsara di Madinah. Satu orang besar yang murtad itu, Ubaidillah binti Jahsh. Istri beliau Umi Habibah yang disebut Ramlah binti Abu Sufyan, panglima besar Quraisy. Ubaidillah masuk Kristen. Ubaidillah ini adik ipar Rasul. Karena Zainab binti Jahsh belakangan itu dikawini oleh Rasul atas perintah Allah. Setelah dinikahkan lebih dulu dengan anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah. Rumah tangga tidak bahagia, tidak sekufu, satu bekas majikan, satu bekas budak. Akhirnya mereka cerai. Zaid bin Harithah dinikahkan Nabi dengan pembantu Khadijah yang hafiz Quran juga 30 juz, namanya Umi Aiman, dan punya anak Usamah bin Zaid, panglima perang dalam usia 17 tahun. Zainab diperintah Allah, disebut nama Zaid di situ dalam surah Al-Ahzab, satu-satunya ayat yang menyebut nama sahabat Nabi, bukan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nggak ada disebut di Quran, objeknya aja, domir-domirnya. Kalau Zaid disebut namanya. Kalau istri Zaid, si Zaid telah menyelesaikan hajatnya dengan istrinya, kawinilah istri Zaid. Nah, Nabi terpaksa harus nabrak adat istiadat jahiliyah orang Arab yang sudah ratusan tahun mengharamkan mengkawini anak angkat dan istri anak angkat. Sebab anak angkat dalam adat Arab dapat warisan. Datang syariat Islam, warisan anak angkat nggak dapat, cuman dapat dari wasiat. Dan istri anak angkat boleh dinikahi, anak angkat boleh dinikahi. Dan orang pertama yang melakukan itu Rasulullah, diperintah Allah pakai surah Al-Ahzab. Bayangkan waktu itu Nabi kawin dengan Zainab binti Jahsh, diejek semua orang kafir semua. Anak sendiri diembat, gitulah kira-kira. Tapi Nabi tidak peduli, adat minggir kalau bertentangan dengan syariat Islam. Pulanglah Umi Habibah ini, Ramlah binti Abu Sufyan, suaminya tinggal di Ethiopia jadi orang Kristen. Terkatung-katung mau pulang ke Mekah, bapaknya panglima Quraisy paling besar. Tinggal di Madinah, nggak ada saudara, nggak ada teman, nggak ada harta, sebatang kara, janda lagi. Oleh Nabi dinikahi. Nah, jadi Zainab binti Jahsh itu akhirnya jadi istri Rasulullah. Jadi Ubaidillah binti Jahsh yang murtad itu sahabat yang utama juga, orang besar juga. Abang dia Abdullah bin Jahsh itu yang terbunuh di perang Uhud, yang putus hidungnya, putus tangannya, dikuburkan satu lubang dengan Sayyidina Hamzah, yang dibelah dadanya, digigit hati dan jantungnya oleh Hindun. Jadi adik kandung Abdullah bin Jahsh namanya Ubaidillah bin Jahsh, adik ipar Rasul daripada Zainab binti Jahsh, murtad. Dan di Ethiopia dakwah tidak jalan, Islam tidak berkembang. Meskipun rajanya belakangan, rajanya menerima dengan baik dan diam-diam masuk Islam.
Ketika Najasyi wafat baru ketahuan dia Islam. Datang malaikat Jibril, ya Rasul, sekarang sholat jenazah. Siapa yang mati? Kata Rasulullah, sahabatmu, Raja Najasyi, Raja Ethiopia. Berarti Islam. Jadi boleh masuk Islam sendiri-sendiri, diam-diam. Boleh diam-diam masuk Islam, sah. Maka Nabi pun sholatlah dengan kawan sahabat-sahabat. Habis sholat wajib, mari kita sholat sunat. Mari kita sholat jenazah ghaib untuk saudaramu Raja Ethiopia Najasyi yang wafat hari ini. Rasulullah sholat. Inilah sholat gaib pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seumur hidup beliau. Yang pertama kali. Nanti yang kedua, tukang sapu masjid. Ada orang negro, ini hadis Sahih Muslim, perempuan yang sering menyapu masjid. Nggak diupah, mana diupah zaman itu, nggak diupah. Satu hari Nabi pulang musafir, beberapa hari kemudian Nabi nanya, mana wanita hitam yang sering menyapu masjid itu? Matat ya Rasulullah, sudah mati. Loh, mana jenazahnya? Kata Nabi. Udah kami kubur. Kenapa saya tidak diberitahu? Karena waktu itu Rasulullah pulang musafir, terlalu capek. Jadi begitu mati kami mandikan jenazahnya, kami sholatkan, kami kuburkan aja di Baqi, tanpa memberitahu Rasulullah. Marah Rasulullah, kenapa saya tidak diberitahu? Ayo kita ke Baqi, mana kuburannya? Ditunjuk, ini kuburannya. Maka Rasulullah sholat gaib yang kedua di kuburan. Jadi kalau ada orang bilang nggak boleh sholat di kuburan, khilaf dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah sholat, sahabat-sahabat ikut di belakangnya. Sholat ghaib, baca Fatihah dong, betul nggak? Untuk siapa? Wanita negro yang penyapu masjid. Kemudian Nabi pindah karena mau dibunuh itu. Nabi sudah diberitahu, malam ini kamu mau dibunuh, sudah diberitahu. Seluruh suku-suku Quraisy sudah mengirimkan satu anak muda yang paling hebat, pendekar-pendekarnya. Satu suku satu, satu suku satu, satu suku satu. Sehingga kalau Nabi nanti dicincang-cincang, Bani Hashim tidak akan balas dendam, karena nggak mungkin Bani Hashim sendiri melawan seluruh suku-suku yang ada, Bani Abdul Syam, Bani Adi, Bani Abdul Manab, dan nggak mungkin. Maka mereka sudah kompromi, kumpul semua anak muda satu suku, bunuh cincang-cincang. Nabi bilang sama Sayyidina Ali, malam ini saya mau dibunuh. Malaikat Jibril sudah beritahu saya minta kamu tidur di tempat tidur saya. Mau tuh Sayyidina Ali. Oh gitulah hebatnya. Kita berani nggak kira-kira? Dek, saya malam ini mau dibunuh orang, terus kamu gantikan tempat tidur saya ya, biar saya yang dibunuh gitu. Hebatnya Sayyidina Ali itu, siap. Mungkin sebab inilah Sayyidina Ali itu dalam perang nggak pernah kena tikam, bisa aja berkelit. Dulu kalau di kampung ibu saya di Bagan Siapi-api ada namanya silat Sayyidina Ali. Itu ujian terakhirnya digulung dalam tikar, ditombaki sama kawan-kawannya itu, sampai tikarnya bolong-bolong, itu orangnya nggak kena tuh, bisa ngelak dalam tikar itu. Wallahu alam. Tapi yang jelas Sayyidina Ali itu berani berselimut, dikepung orang satu Quraisy semuanya, resiko dibacok mungkin, karena itulah ya, dikasih Allah ilmu itu, nggak tahulah. Kemudian Rasulullah tengah malam pergi, buka pintu, ambil pasir, Rasulullah tebar. Jadi Rasulullah itu taktis juga orangnya, bukan membabi buta. Ada politis juga Rasulullah itu, ada taktis lah, taktis, strategi. Ambil abu, sebar keluar pintu. Wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddam fahsainahum fahum la yubsirun. Ini doa Nabi nih. Allah jadikan antara aku dengan mereka dinding, sehingga mereka nggak bisa lihat. Di belakang mereka dinding,
dan mereka tidak bisa melihat matanya, ada dinding halangi, sehingga Nabi keluar, nggak tahu itu kures-kures tuh, Nabi keluar. Jadi ada juga ilmunya itu. Ulama-ulama kami dulu, menurut sejarahnya, kalau dikepung Belanda rumahnya atau dikepung Jepang rumahnya, pasti nggak ketangkep. Diobrak-abrik sama Jepang sama Belanda. Zaman penjajah Belanda diobrak-abrik Belanda, zaman Jepang diobrak-abrik Jepang, nggak kena, nggak tangkep. Mungkin pakai doa itu, waja'alna min baini aydihim saddan. Tapi yang doa ulama, kalau kita waja'alna tambah kelihatan. Khawatirnya begitu. Karena bukan doanya yang hebat, orang yang berdoanya itu yang hebat. Walaupun doa itu kalau diyakini ya hebat juga, karena itu sunnah Rasul dan firman Allah, Quran. Kemudian Nabi lewat. Ternyata Nabi tidak pergi ke Madinah lewat jalan biasa. Lewat jalan biasa, lewat utara itu 520 km. 500 km gitulah. Tapi Nabi ke selatan, jadi berbalik arah. Naik dulu ke Gunung Sur, sembunyi 3 hari, ada sumur. Sebetulnya bukan goa itu, sumur, cuman sumur nggak ada airnya. Sembunyi situ, Allah selamatkan dengan burung merpati dan laba-laba yang bertelur di situ. Burung merpatinya ngeram, laba-labanya bikin rumah. Itu taktis yang dibuat Nabi, taktik. Kemudian Nabi pergi ke Madinah di malam hari, lewat muter jalan, di belakangnya ada Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini penggembala kambing. Jadi tapak kaki Nabi, unta Nabi dengan tapak kaki untanya Abu Bakar As-Siddiq itu hilang dengan dilewati kambing, sehingga jejak nggak ada. Jadi Nabi itu punya strategi, bukan asal-asal membabi buta aja. Perlu strategi, itu perlu dibuat oleh Rasul. Nah, singkat cerita, Nabi pindah ke Madinah. Sampailah di Madinah. Sebelum di Madinah, Nabi singgah di Kuba. Di Kuba itu kampung Bani Salimah. Kadang-kadang orang bilang Bani Salamah. Bani Salamah ini satu kaum yang sudah istinja kalau buang air besar dan air kecil dengan air. Zaman itu belum ada perintah kalau habis buang air besar air kecil istinja dengan air, itu belum ada perintah kepada mereka. Mereka belum Islam, tapi mereka sebelum Islam sudah melakukan istinja. Jadi ada juga suku-suku di dunia ini yang sebelum Islam, 1-2 ajaran Islam itu sudah menjadi kebiasaan mereka, itu sudah biasa itu. Nah, kalau Bani Salamah ini kelebihannya mereka istinja kalau buang air kecil, buang air besar. Sampailah Nabi di kampung Bani Salimah, tinggal beberapa hari, dan Nabi hitung orang Islam sudah 40. Umar bin Khattab yang ke-40. Maka Nabi buat masjid. Jadi Nabi pertama kali buat masjid itu bukan di Madinah, tapi di Kuba. La masjidu usisa ala taqwa, masjid yang dibangun dengan dasar takwa. Kemudian Nabi bangun masjid, tentu sederhana lah, nggak pakai atap-atap begitu, di dinding aja batu-batu, sudut-sudut. Nabi sholat Jumat pertama kali 40 orang. Imam Syafi'i mengambil hadis Hasan Sahih ini, bahwa sholat Jumat itu syaratnya 40 orang laki-laki yang dewasa dan sehat. Imam Hambali mengambil dasar 50 orang sholat berjemaah baru sah sholat Jumat, syarat. Imam Syafi'i ambil 40. Dalilnya Imam Hambali dalilnya hadis dhaif. Tapi Imam Syafi'i dalam urusan sholat Jumat 40 syarat Jumat itu hadisnya hasan sahih. Setelah itu Nabi pergi ke Madinah, 6 km kurang lebih dari Kuba. Udah ditunggu, orang udah tahu Nabi sudah sampai Kuba, itu orang sudah tahu. Tunggu-tunggu kapan Nabi datang. Maka Nabi pun datanglah, naik onta dengan Sayyidina Abu Bakar. Onta Nabi namanya Qaswah. Jadi Nabi itu diberi nama, untanya Qaswah, pedangnya Zulfaqar, yang membelah tulang punggung orang jadi 2. Makanya jangan cepat-cepat bilang bid'ah. Datang ke Jogja, Sultan Jogja, kereta kudanya kiai ini, kiai itu, tombaknya kiai ini, syirik ini,
Lu kok syirik, Nabi aja untanya diberi nama Qaswah kok. Saya mobil saya diberi nama si Ijo. Dan itu menjadi kebiasaan orang-orang Indonesia, termasuk Hang Tuah misalnya, pendekar dari Malaka, orang Melayu, orang Riau, jadi pendekar di Malaka, jadi Laksamana, Jenderal Angkatan Laut, senjatanya itu Krestaming Sari, ada namanya. Baik, kita lanjut. Begitu Nabi berjalan dengan onta menuju Madinah, itu sudah waktunya udah lewat subuh, tentu sholat subuhnya di Kuba. Dari jauh orang udah lihat, ada titik dua putih tuh, itu Nabi lah itu, dilihat dari pohon korma. Sudah datang, perempuan-perempuan naik ke atas atap. Begitu Nabi sampai, bingung orang yang mana Rasulullah nih. Kan dua orang nih, Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah kan sama-sama ganteng, sama-sama pakai jubah putih, sama-sama pakai onta, sama, pakai serban sama-sama. Bingung. Abu Bakar ngerti juga, ini bingung, diambil serbannya, ini diambil, dibuka, dipayungkan ke Nabi ini. Jadi orang tahu, yang dipayungi berarti Rasulullah, yang memayungi berarti wakilnya Abu Bakar Siddiq. Gitu. Kalau sekarang ini kita nggak ngerti diri kita sebagai wakil. Wakil malah lebih hebat dari aslinya, kan gitu. Kadang jadi wakil 3 tahun doanya jahat, ya Allah 3 tahun jadi wakil, matikanlah dia biar aku jadi. Tahajud juga, coba doanya jahat. Akhirnya apa? Begitu Nabi sampai pintu kota Madinah, orang perempuan-perempuan yang di atas atap rumah itu mukul rebana. Tola'al badru alaina min sanitiyatil wada. Telah datang kepada kami bulan purnama. Jadi Nabi itu digelar Al-Badru, bulan purnama. Dari pegunungan Saniatil Wada, yaitu dari pegunungan kota Makkah. Wajaba syukru alaina, wajiblah kami bersyukur atas kedatangan Rasulullah itu kepada kami. Mada'alillahi, dan mengikuti apa yang diajak Nabi, atas perintah Allah mengajak kepada Allah yang dibuat Nabi itu. Nabi seneng dibilang Al-Badru, bulan purnama. Seneng Nabi dinyanyiin selawat begitu, senyum. Enggak Nabi marah, lu bid'ah, stop. Enggak. Ini lagu terlama di dunia yang masih populer. Iwak peyek udah nggak populer. Dulu waktu saya masih remaja ada lagu di radio, si gombloh di radio. Aku dengar, udah nggak populer, tapi Tola Al-Badru Alaina sampai sekarang masih populer. Seluruh dunia pula itu. Saya udah pindah Jakarta, satu hari saya kerja, saya direktur utama LP3I, pindah ke Medan, dari Medan kemari karena jadi direktur utama LP3I. Kantor saya di Senen. Kalau lewat Megaria, itu ada bioskop di situ waktu itu. Satu hari saya lihat Bilal bin Rabah, gambar Bilal, dibilang Ar-Risalah. Judulnya pakai bahasa Arab, Ar-Risalah. Ini film Rasulullah nih. Nontonlah saya, anak saya masih kecil-kecil, perempuan 2 orang. Saya bilang sama istri saya, yuk habis sholat zuhur kita masuk, jadi kita nggak kepotong sholat asar. Nanti sholat asar jadi menteng. Ayo. Bawalah anak saya kecil-kecil, saya pakai cadar, anak saya pakai cadar, saya pakai jubah serban. Bingung orang yang jual karcis itu, kok orang jubah serban nonton bioskop gitu ya. Saya mau tahu kisah Rasulullah itu kayak mana sih gitu, yang ditulis oleh orang Mesir. Ternyata film karton. Gembira sekali hati saya. Film karton, alhamdulillah, film karton. Yang membuat kami itu nangis adalah ketika Rasulullah masuk kota Madinah itu, nampaklah tangan megang rebana itu, ceng tala'al badru alaina. Itu nggak tahan tuh, air mata bercucuran. Istri saya nangis. Pulang itu saya bilang sama istri,
alangkah bahagianya ya kalau Rasulullah waktu itu datang itu kita ada di situ. Kita ada di situ ikut nyambut, itu alangkah senangnya gitu. Kemudian apa yang dibuat Rasulullah SAW? Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rumahnya tingkat 2. Rasulullah pilih di atas atau di bawah? Rasul pilih di bawah. Sehingga semalaman istri dengan Abu Ayyub Al-Ansari itu nggak berani bergerak, bergeraknya pelan-pelan gitu. Takut kelilipan Rasulullah. Jatuh pasir-pasir nanti mata Rasulullah kelilipan. Jadi bergeraknya pelan-pelan. Pagi-pagi udah masak kambing muda disembelih, kasih kurma, pokoknya Nabi diservis. Kata beliau, ya Rasul, ambil aja rumah kami. Rasul tinggal sini. Kata Rasulullah, tidak. Saya mau bangun masjid. Oh, kalau bangun masjid, ambil kebun saya jadi tanah masjid. Semua menawarkan. Rasul bilang tidak. Besok biar Qaswah yang milih. Onta disuruh milih. Karena semua mau. Kalau Nabi yang milih kan ada yang suka, ada yang tersinggung. Kalau onta masa mau tersinggung sama onta. Jadi Nabi itu fatonah, cerdas Nabi. Dilepas di Qaswah. Jalan Qaswah. Sahabat Nabi semua di belakang Qaswah. Asal masuk ladangnya, duduk, ini ladang saya. Toto lewat, aduh lewat. Terus ini tanah saya, lewat. Terakhir Qaswah duduknya di sebuah tanah di dekat kuburan-kuburan kuno Yahudi kuno, dan tanah itu ternyata milik 2 orang anak yatim, yatimain, ada 2 orang anak yatim. Maka Rasulullah bilang, di sini saya akan bangun masjid. Panggil yang punya tanah, anak kecil, belum berakal. Panggil walinya, pamannya datang, karena bapaknya sudah mati. Ini anakmu? Ya, ini anak wali saya, maksudnya anak abang saya. Sampai dia dewasa, hartanya saya yang jaga, nanti kalau dewasa saya kembalikan. Saya mau ambil tanah ini untuk masjid, kata Nabi. Anak 2 ini jawab apa? Senang, ambil aja. Rupanya anak kecil pun lihat wajah Rasulullah bercahaya terang begitu, jatuh cinta anak kecil ini. Cuman karena belum berakal kan, mesti tanya walinya. Walinya bilang udah ambil aja untuk masjid. Tentu secara akal kita menerima bahwa seluruh sahabat tidak akan mau tinggal diam. Tidak akan mau itu tanah diambil gratis begitu saja milik 2 orang anak yatim yang miskin. Maka rame-rame ngumpulin duit. Ngumpulin, wah udah kita bayari aja anak yatim nih tanahnya, duit saya sekian, duit saya sekian, duit. Sehingga hari itu anak yatim itu menjadi orang kaya di kampung itu. Makanya ulama Betawi mengatakan 10 Muharram itu adalah hari raya anak yatim. Sebagian sahabat mengatakan, sebagian ulama kita mengatakan Nabi pindah dari Mekah ke Madinah itu Rabiul Awal. Tapi ulama-ulama ahli hadis dan saya percaya itu, bahwa Nabi itu pindah dari Mekah ke Madinah, tepat masuk ke Madinah itu adalah tanggal 10 Muharram. Hadisnya Bukhari Muslim. Dengar baik-baik hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qadimal Madinah faraahu anna al-yahud yasumun. Adalah ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, maka baginda Rasulullah SAW melihat orang-orang Yahudi, mereka semua pada puasa. Di Mekah nggak ada orang Yahudi. Kalau di Madinah banyak, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Mereka itu tinggal di situ 2000 tahun sebelum Rasulullah lahir. Nabi Musa pulang haji, tinggal di Yathrib itu belum ada orang. Nabi Musa tinggal situ, bikin kemah situ, berdoa di situ beberapa hari, naik gunung Uhud, bawa murid-muridnya Nabi Yusa yang hebat-hebat lah. Dia bilang ini gunung-gunung sorga, satu hari kita akan kembali bertemu dengan gunung ini di sorga. Nama gunung ini gunung Uhud. Ada 70 Nabi kata Rasulullah yang pernah naik gunung Uhud. Dari 313 Rasul yang ada, 70 pernah naik itu karena berhaji. Nabi Muhammad juga pernah naik dengan Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman radhiyallahu anhu berempat, dan Rasul bersabda yang sama, ini masjid, ini
gunung-gunung sorga dan kita akan ketemu dengan gunung ini di sorga. Nabi Musa setelah itu memerintahkan umatnya 12 suku Bani Israel untuk pergi. Hari kita pulang ke Palestina. Saya ini tinggal di sini beberapa hari karena saya bermunajat, berdoa untuk jadi nabi akhir zaman. Tapi doa saya tidak diterima. Karena nabi akhir zaman bukan Bani Israel, tapi Bani Ismail. Saya nggak dapat. Maka saya kemudian menukar doa saya, Allah jadikanlah saya umat nabi akhir zaman. Doa saya juga nggak diterima. Karena masih 2000 tahun. Tapi Nabi Isa, dia doa minta jadi nabi akhir zaman, ditolak. Tapi ketika dia doa untuk minta nabi akhir zaman, diterima. Beliau diangkat ke langit ke-6, sekarang nanti turun membunuh Dajjal, menghancurkan seluruh salib-salib. Kemudian beliau hidup 40 tahun di dunia menjadi umat Rasulullah dan wafat di kota Madinah, dikuburkan di sebelah kuburan Rasulullah SAW. Jadi komplek kuburan Nabi itu ada 3 kuburan. Kuburan Rasul, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar. Masih ada satu lagi sebenarnya. Untuk siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan menghancurkan salib, bukan manjat gereja, motongi gereja, itu salibnya satu-satu, mau berapa ribu tahun baru selesai. Menurut keyakinan kita, Nabi Isa itu akan mengislamkan seluruh orang Nasrani. Ketika beliau turun bunuh Dajjal, beliau islamkan seluruh orang Nasrani. Makanya di dalam Al-Quran, Yahudi dengan Nasrani itu beda kelas kebenciannya terhadap umat Islam. Yahudi, walan tardo angkal Yahudu wala an nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-Baqarah 120, boleh dicek. Beda, Yahudi Allah pakai lam nun. Bahasa Arabnya kalau lam nun, lan itu artinya kemarin tidak, sekarang tidak, besok tidak, sampai hari kiamat tidak. Kalau la, kemarin tidak, hari ini bisa iya, besok bisa iya. Kemarin tidak, hari ini tidak, besok bisa iya. Tapi sebelum kiamat, iya. Allah pakai la. Cuman bacanya sama. Walan tardo angkal Yahudu walan nasara. Karena lamnya itu alif lamnya wasol, nunnya ditasdid. Tapi tulisannya beda, yang satu lan, yang satu la. Coba lihat, betul nggak? Lihat dulu 120 surah Al-Baqarah. Nanti kalian protes. Ini nggak pernah diajarkan ini sama ustaz lain, sesat ini Tengku Zulkarnain ini. Antek-antek Nasrani. Orang Islam ini sekarang suka sekali curiga. Cek dulu, betul nggak? Yang satu pakai lan, Yahudi lan. Sedangkan Nasrani wala an-nasoro, dibaca walan nasoro. Tapi yang satu la, lam alif, yang satu lam nun. Oke? Nampak? Memang Nasrani sama Yahudi sekarang bersatu menyerang kita, mau menghancurkan kita. Satu hari nanti tidak, karena Yahudi udah habis. Udah diganyang habis Yahudi waktu itu. Sampai Yahudi sembunyi di belakang batu, batu ngomong, ya Abdullah min warok Yahud. Abdullah, di belakangku sembunyi Yahudi. Oh, bayangin itu. Oke. Apa yang nomor satu Nabi buat? Masjid. Nabi baru buat rumah setelah punya masjid. Rumah Nabi di sebelah masjid. Kenapa harus masjid? Karena untuk menyatukan umat itu nggak ada tempat lain, masjid. Di kuburan nggak mungkin nyatukan orang. Di hotel, mana di tanah lapang. Malaysia sama Indonesia aja berantem. Jauh-jauh. Surabaya sama Bandung aja berantem. Sama-sama NKRI, sama-sama Pancasila. Maunya sebelum main bola baca dulu ya, Pancasila, satu, ketuhanan yang berantem juga. Karena ada ambisi, ada apa namanya? Tidak ada yang lebih berbahagia, tidak ada yang lebih berbahaya. The most dangerous thing
Yang paling berbahaya bagi umatku, kata Nabi, adalah ketika di hatinya ada ambisi. Kalau udah ada ambisi, dia mau menghalalkan yang haram, mau mengharamkan yang halal, mau menyingkirkan orang, membunuh orang, memfitnah orang dengan cara apapun demi tercapainya ambisinya. Mau curang, mau macam-macam lah. Makanya ambisi itu berbahaya. Orang Islam tidak boleh punya ambisi. Orang Islam dibolehkan punya cita-cita, azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau udah bercita-cita, kerja sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, hasilnya serahkan sama Allah. Berhasil alhamdulillah, tidak berhasil innalillah. Itu konsep pemikiran Islam. Tapi kalau di masjid semua bersatu. Karena di masjid ini sama kedudukan manusia, umat Nabi, kaum muslimin. Khutbah Jumat aja nggak disebut Bapak Gubernur dan kaum muslimin sekalian, mana ada. Betul? Kaum muslimin rahimakumullah, cukup. Walaupun ada presiden situ nggak, Bapak Presiden yang terhormat dan seluruh kaum muslimin. Ini nggak ada, nggak pernah nih, bid'ah nih. Di masjid yang berlaku adalah derajat keilmuan. Semua duduk sama. Yang boleh di depan itu adalah imam. Syaratnya dia fasih dan alim. Di belakangnya nggak boleh presiden, nggak boleh. Sontoloyo nanti kalau dia di belakang. Yang di belakangnya itu harus wakil imam. Kalau Rasulullah jadi imam, di belakangnya itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Tolha, Zubair, Ubay bin Ka'ab. Bukan sembarang-sembarang orang. Karena kalau imamnya batal, yang di belakang imam ini harus mampu menyelesaikan persoalan imam. Kalau enggak kan sialan. Sedang sujud, imam kentut, enggak bunyi. Lama sekali nih. Imamnya alim, pasti alim. Begitu dia buang angin, dia duduk, dia lihat ke belakangnya semua sedang sujud. Dia tepuk aja lantai di dekat kepala yang di belakangnya itu. Dah, pergi. Yang di belakang harus ngerti. Gak mesti, ada apa? Yang di belakang udah ngerti. Kalau tepuk dari depan berarti imam ada masalah. Dah ngerti, imam keluar dari pintu sana. Makmum yang di belakang tuh langsung takbir, Allahu Akbar, duduk di situ aja. Allahu Akbar, sujud lagi di situ aja. Allahu Akbar, berdiri baru maju. Coba kalau nggak alim, ngesot dia. Kejadian di TV ada iklan, bapaknya jadi imam, anaknya jadi makmum, istrinya jadi makmum. Rupanya bapaknya mati sedang sujud. Lama sekali, anaknya ngintip, dipegang-pegang kakinya, mati, anaknya ngesot ke depan. Kalau nggak pandai buat film, nanya dulu sama majelis ulama. Bikin-bikin film salah aja. Kan perlu ilmu. Itulah hebatnya masjid, semua sama hak dan kedudukannya kecuali orang-orang berilmu. Kemudian apa yang Nabi buat? Langkah ketiga, Nabi menyatukan kaum muslimin. Waktu itu orang Arab baru datang ke Madinah itu 1000 tahun setelah Bani Israel tinggal situ. Karena begitu Nabi Musa mau pergi, dua suku nggak mau pulang, Bani Nadir dengan Bani Quraidah. Kata mereka, kami mau nunggu Nabi akhir zaman. Lama lagi, kata Nabi Musa, masih 2000 tahun. Nggak apa-apa kalau kami nggak ketemu, paling tidak anak cucu cicit kami ketemu. Biarkan kami tinggal di sini, nggak usah balik ke Palestina. Kami nunggu Nabi akhir zaman. Mereka tinggal situ 2000 tahun. Makanya tempat-tempat subur sudah diambil Yahudi. Tapi sayang, falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrum mubin. Begitu mereka datang dengan Nabi Muhammad datang kepada mereka dengan keterangan yang nyata yaitu Al-Qur'an. Mereka berseru, ini adalah sihir yang nyata. Udah ditunggu 2000 tahun. Mereka berharap Nabi itu Bani Israel. Ternyata Nabi adalah Bani Ismail. Maka kemudian
Nabi persaudarakanlah orang Aus dengan Khadraj. Dari mana Aus dengan Khadraj datang? Dari Yaman. Yaman itu kaya raya. Mereka suku yang cerdas dan soleh, diberi Allah ilham membendung 7 gunung. Bayangin 7 gunung dibendung, dijadikan danau raksasa terbesar sedunia, namanya Danau Maghribi. Dari situ banyak air, mereka bisa tanam gandum, korma, buah tin, delima, anggur, sehingga negeri mereka kaya raya. Dan negeri mereka disebut di Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mereka soleh. Tapi 1000 tahun kemudian mereka murtad menyembah matahari. Begitu mereka murtad menyembah matahari, di dakwah nggak mau, Allah jebolkan itu danau itu sehingga kering kerontang, air nggak ada lagi setetes pun. Sehingga Yaman berubah menjadi negeri miskin, semiskin-miskin negeri. Nah, 2 suku Aus dengan Khadraj pindah cari tanah baru, ketemulah tempat orang Yahudi Bani Nadir dengan Bani Quraidah itu, yang belakangan namanya Yathrib, belakangan namanya Madinah Al-Munawwarah. Tinggal situ, dia adu domba, tiap hari dia adu domba, perang selama 1000 tahun. Kadang-kadang Aus dengan Khadraj perang, kadang-kadang Aus dengan Khadraj sadar sama-sama Arab, mereka perang lawan Yahudi. Begitu aja terus sampai Rasulullah datang. Apa kata Rasul? Mulai hari ini tidak ada lagi Aus, tidak ada lagi Khadraj. Yang ada kamu semua disebut kaum Ansor, orang-orang yang menolong agama Allah. Sedangkan kami orang Quraisy yang datang sini, orang Romawi yang datang sini, Suhail Ar-Rumi, orang Iran yang datang sini, Salman Al-Farisi, orang Yaman yang datang sini, Abu Musa Al-Ash'ari, Qais Al-Yamani, Abu Hurairah, orang-orang yang datang ke sini, Abu Zar Al-Ghifari dari suku Ghifar, ini semua disebut muhajirin. Yang penduduk asli Mekah, yang penduduk asli Madinah, Aus Khadraj nggak ada lagi, yang ada Ansor. Dan ditulis di Quran oleh Allah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Hebat ayat ini. Orang-orang yang mula-mula masuk surga adalah orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari golongan muhajirin dan Ansor. Cukupkah mereka berdua? Ada satu lagi, walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti jejak langkah muhajirin dan Ansor dengan cara yang baik. Ayat ini surah At-Taubah ayat 100 mematahkan hujah orang Syiah yang mengatakan semua Islam sesat kecuali mengikuti ajaran Ahlul Bait saja. Sayyidina Husain, pokoknya Ahlul Bait. Kalau mengikuti selain Ahlul Bait, biar Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya sesat. Karena tidak ada dalil yang mengatakan orang Islam harus mengikuti sahabat-sahabat Nabi. Saya ini hampir masuk Syiah, mau disekolahkan Kokum tahun 1996. Ketemu dengan Menteri Agama Syiah di Madinah Al-Munawwarah. Untung diselamatkan Allah, ibu saya nggak setuju. Kata mereka hanya Ahlul Bait yang selamat dan pengikutnya. Ternyata Quran bilang yang masuk surga adalah muhajirin, Ansor dan pengikut-pengikutnya. Allah ridho pada mereka, mereka ridho pada Allah. Kepada mereka dijanjikan surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Mereka kekal selama-lamanya di dalam surga itu, dan itulah kemenangan yang agung. Sejak itu Islam mulai bersatu. Ada muhajirin Ansor, ada munafik dan ada Yahudi. Nah, waktu sudah mau habis. Apakah yang dibawa Nabi ke dunia ini? Saya perlu garis besar ya, ingat sampai mati. Nabi tidak membawa adat istiadat ke Indonesia, ke dunia.
termasuk ke Indonesia tentunya. Buktinya adat Arab anak angkat nggak boleh dikawini, betul? Istri anak angkat nggak boleh dikawini. Nyatanya Allah batalkan dengan surah Al-Ahzab, kawini mantan istri Zaid kalau Zaid sudah menceraikan istrinya. Kan digusur adat itu. Kalau adat itu salah-salah sedikit diperbaiki. Kalau salah total begitu, anak angkat mendapat warisan, tidak, kata Nabi. Anak angkat dapat wasiat. Anak kandung kita dapat wasiat, boleh apa enggak? Anak kandung kita dapat warisan, bolehkah dapat wasiat? Dibatalkan Nabi, la wasiatan lil waris. Tidak boleh anak kandung ahli waris itu mendapat wasiat. Yang dapat wasiat bukan ahli waris. Kalau ahli waris dapat warisan, sudah dibagi Allah, ibu 1/6, istri 1/8, anak laki-laki 2 kali anak perempuan, sudah dibagi. Nggak boleh pakai waris, pakai wasiat. Saudara-saudara anak saya 3, yang paling saya cintai yang paling cilik. Kalau saya mati, rumah Pondok Indah untuk anak yang kecil, rumah Perumnas Bekasi sama rumah Perumnas di Tangerang untuk anak yang gede. Nggak laku, nggak berlaku itu. Tidak sah wasiat kepada ahli waris. Jadi kalau salah-salah sedikit diperbaiki, kalau salah besar buang. Orang jahiliyah biasa akikah. Kalau anak laki-laki lahir 2 kambing, anak perempuan 1 kambing, itu sudah zaman Nabi Ibrahim sudah dibuat. Masalahnya akikah jahiliyah itu menyimpang. Disembelih kambing, darahnya ditampung, dagingnya dibuang ke gunung-gunung untuk makanan dewa-dewa, darahnya dicucikan ke kepala anak setelah kepalanya dicukur, dicuci pakai darah kambing. Oleh Rasulullah ditukar, sembelih dagingnya dimasak, bagi sama tetangga, makan enak-enak, darahnya ditanam, rambutnya tetap dicukur, tapi nggak lagi dicuci pakai darah, tapi ditimbang dengan emas atau perak, seberat rambutnya itu emas atau peraknya disedekahkan sama orang miskin. Jelas? Nah, Indonesia pun begitu. Ada kebudayaan itu yang diterima. Jumpa orang tua cium tangan, dibiarin aja. Lewat depan orang tua, permisi Pak, bungkuk badan, dibiarin aja. Ngomong sama orang tua menundukkan kepala, nggih Pak, kula nuwun sewu Pak. Nggih Pak, nuwun sewu. Engko Pak dahar mawon. Sampun onten dahar mawon Pak. Nyuwun sewu Pak. Masa nyuruh makan aja minta ampunnya sampai 3000 kali. Nuwun sewu, nuwun sewu. Biarin aja lah. Kenapa nggak ditukar? Wa kullahuma qaulan karima. Quran mengatakan kalau ngomong sama orang tua pakailah bahasa yang mulia, kromo, karimun, kromo, mulia. Dibiarin aja. Kebiasaan-kebiasaan yang jelek baru ditukar. Kebiasaan-kebiasaan yang lebih parah, melawan agama, melawan akidah, buang. Kami di Sumatera Timur, orang benci kali saya bilang Sumatera Timur, saya dibully. Sumatera Utara Bung, bukan Sumatera Timur. Sumatera Utara itu terdiri dari 2 residen. Zaman Belanda, zaman pertama merdeka itu provinsi cuma ada seluruh Sumatera itu 1 provinsi, Provinsi Sumatera. Gubernurnya Meister Tengku Haji Muhammad Hasan, orang Aceh. Meister itu ahli hukum, sarjana hukum. Belum ada Sumatera Utara, Sumatera Barat itu belum ada. Setelah PRRI baru dipecah-pecah. Nah residen kabupaten lah kalau sekarang, Kabupaten Tapanuli dengan Kabupaten Sumatera Timur. Residen Sumatera Timur itu ada 18 kerajaan Islam, dari mulai Tamiang, sekarang masuk Aceh itu, Langkat, Deli, Serdang, Bedage, Deping Tinggi, Indrapura, Sultan Asahan, sebelumnya Lima Laras, Sultan Asahan, Merbu, Panai, Bilah, Kota Pinang, Langga Payung. Saya hafal, orang masih famili saya semua. Nah,
abang bapak saya paling tua Tengku Umar itu kawin dengan anak Sultan Asahan, Tengku Saibun. Saya kalau pulang ke kampung saya bagan Siapi-api menunggu kapal, saya tidur di rumah Sultan Saibun itu. Nenek saya namanya nenek Tengku, istri pada Tengku Saibun. Mufti kerajaan Sultan Asahan itu namanya Syekh Silau. Di foto Belanda dia melarang, jangan, di foto nekat Belanda itu meledak tuh pustel gedenya itu berkeping-keping, maka disebut dia Syekh Silau, nggak tahan itu kamera. Syekh Silau itu punya anak perempuan itu punya anak laki-laki namanya Ustadz Abdul Somad yang lagi terkenal sekarang, itu cucu Syekh Silau, jadi bukan kaleng-kaleng itu. Itu mufti kerajaan Asahan. Kerajaan Asahan itu kakek saya pun nggak kaleng-kaleng juga. Tengku saya, Tengku. Kami dari kerajaan Serdang. Sekarang Kuala Namu itu wilayah kerajaan Serdang, disebut Delhi dan Serdang. Kerajaan Delhi di Medan, istananya masih ada. Kerajaan Serdang di Perbaungan. Digabung kerajaan Delhi dengan Serdang menjadi Kabupaten Deli Serdang. Nah, Sumatera Timur dulu itu di pinggir laut. Ada kebiasaan orang Melayu 1 tahun sekali itu membuat makanan enak-enak. Ada ayam panggang, ada telur, ada balai, ada segala macam jajanan, dimasukkan kapal kecil, perahu, dilarung ke tengah laut. Namanya upacara menjamu laut. Jamu di laut, laut dijamu. Ngasih makan laut. Laut dikasih makan, kapan kenyangnya? Dan itu dinyanyikan. Syairnya itu pernah saya diperintahkan oleh Universitas Sumatera Utara. Saya dosen di situ 30 tahun. Waktu itu masih dosen junior lah, baru-baru kerja. Meneliti syair-syair jamu laut itu. Ternyata syairnya memang musyrik. Ahoy, jembalang laut, jembalang air, jembalang angin, jembalang tanah, segala macam jembalang. Anaklah cucu minta rezeki, ahoy ala ahoy, ahoy. Jembalang itu artinya jin, jin laut, jin angin, jin darat. Waktu kami mau meneliti itu, pawang setiap laut ada, Panton Labu, Percut, Pantai Cermin, Sialang Buah, Bedagi, semua ada itu pawang-pawangnya, dukun-dukunnya. Waktu kita datang tuh rupanya dukunnya sudah tobat, udah pakai sarung, pakai peci, udah naik haji. Jadi waktu kita bilang kita mau tulis syairnya, dibentak sekuat-kuatnya itu, banting meja dia. Kamu mau saya jadi orang musyrik lagi? Bangganya hati saya waktu itu, ya Allah. Wah, tidak Pak, kami bahagia sekali dengar ini. Cuman kami mau tulis aja syairnya. Kau bertanggung jawab ya kalau dihidupkan lagi. Oh iya Pak, kalau dihidupkan lagi aku bertanggung jawab. Cuman nulis saja. Ini simpan di perpustakaan. Ada duitnya 3.800.000. Banyak waktu itu. Tahun 82. 3.800.000 udah bisa beli sepeda motor 4 itu. Alhamdulillah dengan dakwah tidak ada lagi orang Sumatera yang melakukan upacara menjamu laut. Kalau orang Jawa bilang ruatan-ruatan itu berkat dakwah. Dan jangan kembalikan lagi. Ada beberapa bupati mau mengembalikan lagi. Dia bilang jangan coba-coba. Lebih 50 tahun para ulama mati-matian menghapus itu dengan menanamkan akidah. Nah, ini yang saya mau beritahu. Jadi Nabi itu bukan bawa budaya, tapi Nabi bawa agama dan hidayah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul membawa hidayah, petunjuk. Wa dinil haq, dan membawa agama yang paling betul. Liyudhhirahu 'alad dini kullih, agar diperlihatkan kepada seluruh dunia, kepada seluruh agama yang lain, bahwa agama Islam adalah agama yang paling betul. Walau karihal musyrikun, walau benci orang-orang penyembah banyak Tuhan kepadamu. Sekarang ini kan
Pemikiran yang dibawa Allah ini untuk kita, bahwa Nabi itu cuma bawa petunjuk bagaimana cara makan, bagaimana cara tidur, bagaimana cara pakai baju, bagaimana cara menikah, bagaimana cara masuk WC, bagaimana cara keluar WC, bagaimana cara berjima dengan istri. Berjima dengan istri itu pun ditulis oleh Nabi, ditulis Quran. Hunna libasul lakum. Bukan. Nisaukum harsul lakum. Indahnya Quran itu. Istrimu itu adalah ladangmu. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangilah ladangmu dari mana saja kamu mau datangi. Mau dari atas, mau dari bawah, mau dari samping, mau dari belakang, asal di ladang. Jangan di tetangga ladang, apalagi di ladang tetangga. Ini sekarang begini, apa nggak bangga kita lihat Quran sehalus itu, cerita hubungan seksual, tapi yang baca nggak ada terpikir mesum. Saya ulangi, nisaukum harsul lakum. Perempuan istri-istrimu itu adalah ladang-ladang kamu. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangilah ladang-ladangmu itu dari cara mana saja kamu mau. Nggak ada terpikir porno. Hunna libasul lakum. Istrimu itu pakaianmu. Wa antum libasul lahun. Dan kamu adalah pakaian istrimu. Kalau pakaian saya kotor, jorok, robek-robek, aib, yang malu saya bukan pakaian saya. Kalau pakaian saya aib, kan orang nggak mencaci pakaian sialan, nggak tahu malu. Karena orang yang disalah, lu kok pakai pakaian begini, kan begitu. Nah dengan halus Quran bilang istrimu itu pakaianmu. Kalau istrimu sontoloyo, yang malu bukan istrimu, kamu. Istri kita nyusukan anak di pinggir jalan. Orang lewat, emak. Lewat lagi orang pakai motor. Iya Allah. Lewat lagi, iya Allah. Dilihat berdosa, nggak dilihat menggoda. Apa kata orang? Istri siapa ini? Yang dibilang suaminya. Istri siapa ini nggak beres begini. Halusnya Quran itu menunjukkan jalan hidayah dan bawa agama yang paling betul. Paham? Sekarang dirusak. Pemikiran-pemikiran rusak ini mulai ditebarkan dengan sengaja di Indonesia untuk merusakkan keimanan orang Islam, karena Islam yang militan dianggap musuh bagi sebagian orang yang sekarang menguasai negara, sehingga diposisikan Islam yang soleh itu sebagai musuh negara. Ada pengkhianatnya, sehingga Islam dibelah dua, itu yang radikal, itu yang nasional. Nanti dia lupa kalau yang radikal sudah dihabisi, yang nasional pun disembelih. Dulu Bung Karno membubarkan MPR, konstituante dibubarkan, bubar. Pemenang pemilu 55 konstituante itu PNI 58 kursi, Masyumi Partai Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri NU pada 3 minggu setelah Indonesia merdeka, 7 sampai 9 September 1945. Kata Kiai Hashim Asy'ari tidak boleh ada partai Islam selain Masyumi, Majelis Syura Indonesia. Sayangnya Bung Karno baru menggelar pemilu tahun 1955, 10 tahun kemudian. Ketika Bung Karno naik haji menjelang pemilu 55, entah apa lobi Bung Karno dengan pemuka-pemuka NU, pulang dari haji, NU keluar dari Masyumi, membuat partai sendiri namanya Partai Nahdlatul Ulama, Partai NU. Ditinggal itu Partai Masyumi yang didirikan oleh Kiai Hashim Asy'ari sendiri. Pemilu terjadi, 4 partai menang. Pertama PNI 58 kursi, Masyumi 58 kursi. PKI tahun 48 memberontak di Madiun, namanya pemimpinnya Muso, dibunuh seluruh PKI ini oleh Bung Karno dan Hatta. Bersih, mati semua, nggak ada yang hidup satupun. Dibunuh mati semua. Makanya kalau sekarang ada bilang PKI nggak salah, berarti Bung Karno yang salah, begitu. PKI nggak salah, berarti Bung Hatta yang salah, begitu. Bung Karno mengeluarkan surat PKI partai terlarang di Indonesia.
48, 49, 50, 51, 52, 5 tahun. Tahun 1952 di depan MUI sekarang, Pegangsaan Timur 56, rumah Bung Karno hadiah dari seorang Arab namanya Faroj Martak, kaya raya. Dia lihat Bung Karno nggak punya rumah, bagaimana presiden nggak punya rumah? Bung Karno miskin, dibuang ke sana ke sini, dibuang ke Bengkulu, dibuang ke Endeh, dibuang, nggak punya rumah Bung Karno. Orang kaya Faroj Martak ini memberi hadiah rumah kepada Bung Karno. Ditempatilah dengan Ibu Fatmawati di Tugu Proklamasi sekarang. Masih ada rumahnya waktu itu, ada gambar-gambarnya masih lengkap, rumah kayu. Tahun 52 datanglah pemimpin PKI Aidit menghadap Bung Karno, ngobrol sama Bung Karno, cerita tentang buku Das Kapital karangan Karl Marx. Tertarik Bung Karno dengan anak muda yang pinter ini, namanya DN Aidit ini, orang Bangka Belitung. Nggak lama keluar surat dari Bung Karno, PKI tidak lagi menjadi partai terlarang. Jadi yang mencabutnya Bung Karno sendiri. 52, 53, 54, 55, hanya 3 tahun. Hanya 3 tahun PKI konsolidasi, pemilu 1955, PKI nomor 4. Pemenang pemilu. Nomor 1 PNI 58 kursi, nomor 2 Masyumi 58 kursi, sama kursinya. Nomor 3 Partai NU, PNU 30 kursi, dan PKI 28 kursi, beda 2 kursi dengan NU. Tahun 55, 54, 55, 54, 56, 57, 58, 59. 59 Bung Karno membubarkan Konstituante. Konstituante dibubarkan. Karena katanya nggak mampu membuat Undang-Undang Dasar 45, diganti dengan Undang-Undang Dasar baru. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu Undang-Undang Dasar sementara itu. Karena akan dibuat Undang-Undang Dasar oleh Konstituante. Karena yang sekarang ini dibuat oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 9 orang. Tahun 1959 sudah disepakati pada tanggal 11 Maret 1960 akan sepakat 11 poin. Maret 1960 11 poin yang akan diputuskan oleh Konstituante tentang undang-undang yang baru. Karena nggak pernah berhasil, tapi ini udah sepakat. Tahun 60 udah akan diputuskan. Karena kan Konstituante itu 5 tahun. Tapi Bung Karno membubarkan Konstituante 5 Juli 1959. Kemudian Bung Karno membuat gerakan politik Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Masyumi menolak, nggak mau kerja sama PKI. PNI mewakili nasional, NU mewakili agama, dan PKI mewakili komunis, Nasakom. Tahun 60 Masyumi dibubarkan Bung Karno. Tahun 60 partai PKI Putih, partai Murba yang didirikan oleh Tan Malaka, ada Malik dan Khairul Soleh yang menculik Bung Karno, membawa bikin teks proklamasi di Rengas dan Klok. Itu adalah Khairul Soleh, mendirikan partai Murba, musyawarah rakyat banyak, dibekukan oleh Bung Karno. Tahun 1964 Murba dibubarkan oleh Bung Karno. 65 PKI berontak. Siapakah yang paling banyak disembelih PKI? Bukan ulama Masyumi, siapa? Ulama NU yang paling banyak disembelih. Sekarang yang diposisikan musuh tuh HTI, FPI, ya kan? Sebenarnya satu lagi MUI, belum berani aja. Sebab Setara Institut dan kawan-kawan sudah membuat penelitian, diserahkan ke Menko Polhukam, dan saya menolak itu. 56% atau 46%, 56% nggak salah saya. Kejadian yang terjadi di Indonesia, kerusuhan agama itu dipicu oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi biang keladinya yang bikin agama nggak beres di Indonesia ini adalah MUI. Itu Setara Institut, pimpinan Hendardi yang kumisnya tebal itu. Baik. Apa yang dirusak sekarang dengan sengaja? Saya minta 5 menit lagi. Pertama, orang-orang sekuler. Agama dengan negara harus pisah. Jangan bawa-bawa agama dalam urusan politik, dalam urusan negara. Jangan bawa-bawa agama. Itu yang ngomong orang paling besar se-Indonesia. Orang paling besar, badannya sih kurus,
orang paling besar di Indonesia. Rekamannya masih ada, betul nggak? Jangan bawa-bawa agama dalam urusan politik. Ini pemikiran sekuler. Apa namanya? Kiai Haji Ma'ruf Amin kepada saya mengatakan, sekuler itu berbanding terbalik dengan PKI. Kalau komunis anti agama, kalau sekuler sama, anti agama. Dia cuma mau pakai agama itu kawin, lahir, kawin, mati. Jangan bawa agama. Ini sekuler. Pisahkan agama dengan negara. Anehnya giliran khutbah Jumat di masjid-masjid pemerintah keluar, tidak boleh, harus diseleksi. Itu khotib yang radikal. Nomor 1 sekarang Abdul Somad, nomor 2 saya, nomor 3 Haikal Hasan. Dulu saya nomor 3, nomor 1 Habib Rizik, nomor 2 Abu Bakar Ba'asyir, nomor 3 Tengku Zulkarnain, nomor 5 Felix Xiao. Sekarang Abdul Somad nomor 1. Katanya jangan urus-urus agama, betul nggak? Giliran khotib Jumat dicoretin. Saya itu ngajar di Garuda Indonesia 20 hampir ya, sejak tahun 2000. Begitu hampir pemilu diganti direksi Garuda, langsung keluar surat Tengku Zulkarnain dicoret jadi khotib dan penceramah di Garuda Indonesia. Kirain memang cari makan di situ. Cuman kesel aja, katanya nggak ngurus-ngurus agama, ternyata dia yang paling ngurus, betul nggak? Sampai khotib pun diurus direktur. Kurang, tapi giliran kerjaan direkturnya Garuda rugi 6 triliun. Pas giliran kerjanya dia nggak bisa kerja. Kerjanya cuma coret-coretin khotib. Begitupun saya nggak dendam dengan Garuda, saya tetap naik Garuda. Daripada duit saya jatuh ke pengusaha Cina, saya naik Garuda. Setia saya dapat kartu platinum dari Garuda. Bukan kaleng-kaleng ini. Dan saya tidak sakit hati kemudian menggembosi Garuda. Enggak, Garuda itu milik negara, betul? Cuman saya nggak senang aja sama direksinya sekarang itu. Ini direkam ini, kalian masukkan ke YouTube. Udah saya bilang kok di ILC, TV One ILC saya bilang terang-terangan. Biar mereka tahu diri juga. Ini orang-orang sekuler. Jangan bawa agama, jangan bawa agama. Kalau merugikan dia, kalau menguntungkan dia, yang kafir pun pakai serban. Yang selama ini benci, jangan jadi Arab, jadilah Islam, jangan jadi Arab. Giliran kampanye pakai kerudung. Loh Bu, ini kan ke Arab-Araban. Oh kalau saya ke pemilu-pemiluan saya. Ini orang-orang sekuler. Yang kedua adalah orang-orang liberal. Liberal itu adalah mengutamakan akal. Kalau Al-Quran dan hadis dirasa bertentangan dengan akal, Al-Quran hadisnya dipinggirkan. Ini liberal. Dulu namanya Mu'tazilah. Zaman dahulu kala namanya Mu'tazilah. Kemudian dibawa ke Eropa menjadi paham rasionalisme, mengutamakan rasional, membuang doktrin agama. Ke Amerika menjadi humanism, mendulukan pendapat human, manusia, meminggirkan pendapat agama. Ke Indonesia dibawa sama Nurcholish Madjid, ditukar namanya jadi liberal, Islam liberal. Bukunya yang paling fenomenal, Nurcholish Madjid bilang, la ilaha illallah itu adalah tiada Tuhan selain Tuhan. Kalian mungkin belum lahir, kita udah main itu sama dia itu, saya masih di Medan. Tiada Tuhan selain Tuhan, Tuhan dengan huruf T besar. Jadi Tuhan itu bisa saja Siddhartha Gautama, bisa saja Yesus Kristus, bisa saja Brahmana, bisa saja Allah, bisa saja Yahweh, pokoknya apa sajalah. Jadi la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Tuhan. Ditentang. Pak Harto juga nggak senang aturan jadi menteri, nggak jadi menteri dia. Ini liberal. Baru-baru ini keluar pendapat satu orang namanya bagus, Abdul Aziz, hamba Allah yang maha perkasa. Tapi ternyata diteror udah takut pula dia. Baru diteror pakai HP, kita udah macam-macam, pakai parang lagi ke tangga pesawat, ya enggak? Jadi begini,
Kata dia untuk melakukan hubungan seksual itu dua cara dalam Quran. Yang pertama, illa ala azwajihim, kecuali sama istrinya aja yang boleh. Yang kedua, auma malakat aimanuhum, dengan milkul yamin. Milkul yamin itu dalam tafsir-tafsir kita yang disepakati adalah budak-budak tawanan perang yang tidak ditebus oleh negaranya atau keluarganya jadi milik. Itu barang bisa dijual lagi. Bilal bin Rabah kan dulu budak, betul nggak? Nabi Yusuf kan budak, dibuang sama saudaranya, diambil sama pedagang, dijual, dibeli sama Kitfir raja Mesir, diangkat anak, dimerdekakan. Kalau enggak Nabi Yusuf budak. Itu milkul yamin. Ketika Parsi dihancurkan oleh tentara Islam, kalah perang, anak Raja Parsi 3 perempuan ditawan jadi tawanan perang, jadi budak. Sampai ke Madinah, Umar bin Khattab kasihan, anak raja super power dunia jadi budak. Maka diambil sama Umar bin Khattab, satu disahadiahkan kepada Sayyidina Husain, anak Sayyidina Ali. Husain lihat anak raja cantik, Parsi, kulit merah, hidung nggak ada yang pesek orang Parsi, Pak. Yang pesek itu orang kita. Parsi itu hidung mancung, karena mereka suku Arya. Suku tercantik di dunia itu adalah suku Arya. Kashmir itu Arya. Oleh Umar dihadiahkan sama Husain. Sayyidina Husain bilang, ini nggak pantas anak raja masa jadi budak. Dinikahi, dimerdekakan, dinikahi. Padahal itu milkul yamin. Lahir anak-anaknya. Makanya orang Syiah hanya memuji dan memuja keturunan Nabi yang dari Sayyidina Husain, karena ibunya orang Parsia, orang Iran. Adapun Sayyidina Hasan, banyak anak Sayyidina Ali itu banyak, tapi dari Sayyidah Fatimah 2, Hasan Husain. Yang selalu diorbitkan ya Husain, ya Husain. Ya Hasan kenapa? Istrinya bukan orang Parsi. Kemudian diberikan kepada anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar membebaskannya dan menikahinya. Begitu mulianya. Berubah konsep milku yamin oleh Muhammad Syahrur, yang kemudian diambil oleh Abdul Aziz dari Universitas Islam Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Dia bilang apa? Milkul yamin itu adalah partner seks di luar istri. Syaratnya suka sama suka, tidak ada paksaan, dan dilakukan di tempat tertutup. Boleh dalam masjid, di mihrab itu boleh. Yang penting kan tempat tertutup. Karena zina itu adalah perbuatan seks yang dilakukan di tempat terbuka. Kapan pula ada definisi kalau di tempat terbuka zina, kalau di tempat tertutup bukan zina? Dari mana diambil itu? Itulah sesatnya orang liberal itu. Monyet aja kalau kawin sembunyi di pohon. Nggak mau monyet kawin pinggir. Betul nggak? Saya ini udah keliling 35 negara dakwah, dari Australia sampai Kanada, dari Eropa sampai Kamboja, dari Amerika sampai ke Korea, ke Jepang, Cina. Belum pernah saya jumpa orang melakukan hubungan seksual di pinggir jalan, di lampu merah. Jadi dari mana diambil ini definisi ini? Ini pemikiran liberal. Yang ketiga, pikiran pluralis. Semua agama sama saja. Siapa yang nggak begitu dianggap musuh radikal. Saya misalnya, Enggus Zulkarnain, saya. Apa orang apa? Saya orang Islam. Agama apakah yang terbaik di dunia? Saya dengan tegas mengatakan agama yang terbaik dan diridhoi Allah adalah agama Islam saja. Besoknya demo orang-orang lain agama. Anda telah menghina agama kami. Kapan? Anda bilang yang terbaik hanya Islam. Betul. Berarti agama kami jelek semua. Bukan. Agama yang paling baik menurut saya Islam. Lah agama kami bagaimana? Ya tanya pendetamu, kok kau tanya sama aku. Urusan agamamu kok kau tanya sama aku. Lakum dinukum. Gak ada urusan dengan aku itu.
Kau jangan urus agamaku, aku nggak urus agamamu. Kita sekarang ditekan, Anda telah mengatakan Islam paling betul, berarti agama lain salah semua, berarti Anda pemecah belah NKRI, anti kebinekaan, radikal, harus diusir dari Indonesia. ISIS, gondolmu, aku ini kepanasan tau, berkeringat nih kok kau bilang ISIS pula. Ini kadang-kadang seenaknya aja. Kalau orang Islam nggak cerdas, kita kena. Tiba-tiba datang kawan-kawan saya makan malam di rumah saya, tetangga-tetangga. Saya ulang tahun, makan-makan yuk makan. Habis makan dia tanya, Pak, kawin sama istri, 27. Ada istri lain? Enggak ada. Biasanya kiai istrinya satu di Jogja, satu di Solo. Saya satu, di seluruh dunia satu saja. Menurut Bapak Tengku, siapakah wanita tercantik di dunia? Dengan tegas saya akan katakan, wanita tercantik di alam jagat raya ini, sampai dunia kiamat, adalah istri saya. Besok demo semua, Anda telah menghina istri kami, Anda telah menghina istri kami. Kapan kamu bilang yang paling cantik adalah istrimu? Iya, berarti istri kami jelek semua. Istrimu kau yang urus, kok kau urus-uruskan sama aku. Ini pemikiran pluralis ini rusak, dan kita ditekan. Kalau nggak liberal, anti Islam, anti Pancasila, anti negara. Kalau enggak pluralis, anti negara. Kalau enggak liberalis, berarti radikal. Masa enaknya aja. Dan yang merusak ini dokter-dokter loh, Pak. Pluralis ini ada satu dokter, anggota DPR RI, dari partai yang mengaku partai Islam. Diwawancara dia bilang apa? Agama sama saja, semua orang beda agama pun kalau berbuat baik, maka pada akhirnya nanti semuanya akan masuk surga. Siapa yang berbuat baik, apapun agamanya akan masuk surga. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Jangan dibilang nggak sengaja. Pasti disengaja. Sengaja nggak? Pasti disengaja, orang ada medianya, dianya kumpul di situ, ada acaranya dibuat khusus, kok nggak disengaja. Nah, Abdul Aziz ini lain pula itu kan, boleh asal suka sama suka. Enak kali lah kalau begitu. Habis ngaji kan, Dek, ada yang suka sama saya? Ayo ikut mobil saya, singgah ke hotel 2 jam. Ngapain? Milkul yamin. Maunya anak gadisnya dulu digitukan orang, kata orang. Nah, kan sedih jadinya kita. Ada lagi pemikiran yang rusak ini. Orang liberal, pakai rasional, pakai akal. Hari Raya Idul Adha telah disembelih jutaan hewan korban di seluruh dunia dalam sehari. Sungguh satu perbuatan yang kejam dan tidak manusiawi. Lebih bagus kumpul duit aja semua, bagikan sama orang-orang miskin tanpa perlu menyembelih yang menurut dia kejam dan tidak manusiawi. Saya heran, dia itu makan sate, makan ayam goreng tiap hari itu apa dipikirnya mati digeliti. Dokter tamatan pesantren Jawa Timur, dokternya dari Amerika, menantu kiai besar. Apakah nggak disengaja itu ngomongnya itu? Disengaja. Ada satu kiai lagi lebih ngeri lagi ngomongnya. Kiai paling besar, bukan dokter, profesor dokter. Dia bilang apa? Kalau sholat itu sopnya nggak usah rapat-rapat, renggang-renggang juga nggak apa-apa. Katanya ada setan di sela-sela renggang-renggangnya sop itu, ada setan di sela-selanya itu. Ya bagus tuh, berarti setannya ikut sholat. Nanti setan dapat hidayat gitu. Astagfirullah, tak cocok bun-bunanmu mas. Supaya mau tobat, kuharapkan dengan sangat, kata orang Medan, kususun jari 10. Ku kecup bun-bunanmu. Kapan setan tobat? Preman tobat banyak, maling tobat banyaklah setan. Kata Allah, innahu lakum aduwwum
mubin. Setan tuh musuhmu yang nyata. Kapan setan tobat? Astagfirullah. Sekarang saya tanya, kita tanya coba. Kira-kira maksud omongan mereka ini apa sih? Apa supaya agama tambah bagus? Apa supaya iman kita tambah mantap? Tidak. Apakah mereka mau menghancurkan kita semua? Mungkin tidak. Mungkin ada duit, ada faktor-faktor lain. Tapi bagaimanapun Allah mencatat dia telah mencoba menyesatkan umat Islam dari pemikiran yang benar. Oleh karena itu saya tutup ceramah ini. Ingatlah bahwa Rasulullah itu sudah membawakan suri toladan yang baik untukmu. Ya kan? Hidayah dan agama yang benar. Dan diteken sama Allah. Stempel. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan untukmu. Yang hasanah, satu gerak 10 pahala, satu gerak 10 pahala. Sehingga masuk WC aja bisa dapat 80 pahala. Langkahkan kaki kiri satu hasanah 10 pahala. Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith 2 hasanah 20 pahala. Jongkok buang air kecil 3 hasanah 30 pahala. Istibro dapat 4 hasanah 40 pahala. Istinja cuci dengan air 5 hasanah 50 pahala. Tutup aurat dalam WC biar nggak dilihat orang aurat kita 6 hasanah 60 pahala. Langkahkan kaki kanan keluar WC 7 hasanah 70 pahala. Sampai luar baca doa alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani, dapatlah dia 80 pahala, 8 hasanah 80 pahala selama masuk WC sekali. Kalau satu hari 80 kali 60 tahun. Kata Allah, Iqra, kita baca catatan amalmu, dibacanya. Masuk WC 60 pahala, 60 pahala, 80 pahala, 80 pahala, 80 pahala, 80 pahala. Jangan-jangan dia masuk surga gara-gara masuk WC aja. Paham nggak? Itu. Jadi nggak usah kita dengar lagi ngomong-ngomong orang-orang itu, menghabiskan umur. Saya pun mau debat sama mereka. Orang begitu itu bukan nggak tahu dia salah. Tahu dia. Tahu. Sebab kawan-kawan saya yang sudah tobat ngomong itu. Sebenarnya kita itu tahu keliru, tapi kan ada duitnya. Nah kita kan perjuangan membutuhkan duit. Lah ya udah kita pura-pura keliru aja, duitnya terima. Nanti kan kita berilmu, kita bukan orang bodoh. Nanti begitu tinggal celek tobat, tobat tinggal celek tobat. Karena kita tahu ini keliru dan ilmunya ada. Dia lupa baru belum celek malaikat maut cabut nyawa. Demikian saja. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Waktunya tinggal 10 menit ini atau 5 menit. Silakan. Mungkin bagi ada dari jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Danau Toba adalah kawasan wisata internasional, bukan kawasan wisata halal dan syariah. Sepertinya Islam benar-benar dihalang-halangi ataupun iya, pokoknya sekarang asal berbau agama Islam itu dimusuhi. Bawa bendera tauhid la ilaha illallah aja macam-macam ditangkap ini. Dia bawa bendera bintang kejora sampai yang nonton dipanahi mati. Kita harus memaafkan. Mereka tuh saudara kita. Lah yang bawa bendera tauhid siapa? Monyet. Kan saudara kita juga. Sudahlah, jijik saya dengar itu. Saya orang Medan. Kalau orang Medan ini nggak suka, bilang nggak suka. Pinggang tak retak, nasi tak dingin sekali, kau tak hendak 1000 kali ku tak ingin. Kami tuh buka kulit tanpa isi, nggak pandai kami berminyak-minyak air. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik kami mati berdiri daripada kami hidup berlutut. Itu sudah diajarkan nenek-nenek moyang kami sejak dulu. Wisata halal ini seolah-olah mau mensyariatkan. Wisata halal itu adalah wisata. Kita tetap nonton atraksi-atraksi wisata, melihat keindahan alam di daerah wisata tersebut. Tetapi kita ingin makanannya halal. Kita ingin habis makan mau sholat zuhur
jamaah asar ada tempat sholatnya. Wong di Jepang aja saya keliling seluruh Jepang 2 kali, makannya dijamin halal kok, sholat disediakan. Ini taplak meja yang putih itu dibentangkan di sudut. Saya bilang cukuplah 1 biji aja, kami bisa sholat 4 orang. Oh nggak usah, semua sholat 1 bus, saya imamnya. Disediakan, khusus dibikin alasnya, alas itu habis itu dikumpul dicuci. Ya Allah, di Jepang itu dulu WC-nya itu 3-3, kalau 3-3-nya ceboknya pakai kertas. Sama dengan Cina, makanya di Medan Cina itu bilang Cina kepet. Maksudnya ceboknya pakai kertas, makanya kepet. Kalian jangan ikut-ikutan, ditangkap kalian. Kalau aku memang anak Cina, jadi nggak apa-apa. Saya anak Cina, ibu saya orang Cina, bapak saya yang Tengku. Makanya saya nggak, kalau bilang Cina kepet nggak ditangkap saya. Karena sejak kecil juga ibu saya bilang gitu. Cebok nak, cebok, jangan jadi Cina kepet. Karena ibu saya Cina. Ternyata setelah saya beberapa tahun kemudian, ternyata di Jepang itu stasiun kereta api ada WC 3, 1 pakai kertas, 2 sudah pakai air. 2 sudah pakai air. Restoran-restoran gitu ada yang pakai kertas tradisional, ada yang sudah pakai air. Makanannya mereka belajar ke MUI Indonesia. Beberapa kali apanya itu pembesar-pembesarnya. Mereka mudah menjadi halal karena biasa makan ikan. Jepang pemakan ikan, bukan pemakan daging. Korea juga sudah mengisytiharkan makanan halal. Taiwan juga isytiharkan makanan halal. Tiba-tiba Danau Toba bilang, kami menolak makanan halal. Biarkan kami makan babi. Nggak ada urusan sama kamu. Kamu mau makan babi, mau makan buntutnya babi, mau makan dengkulnya babi. Cuman kami yang orang Islam datang ke sana kan punya hak di negara Pancasila untuk makan makanan halal, kan hak kami, betul nggak? Di Bali saya tahun 88 sudah membawa 105 mahasiswa USU. Saya dosen pariwisata USU waktu itu, diperbantukan dari sastra Inggris. Kami 6 orang dosen, 105 mahasiswa. Naik kapal laut sampai Tanjung Priok, kemudian naik bus. Naik bus ke Jawa, Bali, Lombok. Lombok waktu itu belum, hotel pun belum ada, masih hostel-hostel kecil, rumah-rumah penginapan. Lombok aman, negeri 1000 masjid. Bali ketika kami datang, nginap 105 orang di hostel-hostel gitu. Yang punya rumah sewa itu, hotel kecil itu orang Bali asli, nggak Islam. Habis sholat subuh kami didatanginya, dia jumpa saya, bapak pemimpinnya, saya salah satu pemimpinnya dari 6 orang ini. Ya tapi bapak sholat tadi, bapak yang di depan, berarti bapak bosnya. Iyalah, ya, taruhlah begitu, saya bilang. Dia bilang apa pak? Kami orang Bali pak, nggak makan sapi. Kami nggak makan sapi, nggak boleh makan sapi. Kayak orang Aceh ngomongnya. Kita orang nggak boleh makan sapi. Orang Aceh ini. Tapi karena bapak-bapak, saudara-saudara ini tamu, maka kami sudah panggil orang Jawa untuk masak. Jangan khawatir, hari ini masaknya semuanya halal. Oh, jadi nggak minta juga orang itu tahu. Nggak ada dibilangnya, dari 105 ini berapa yang Islam, berapa yang Kristen, nggak ada nanya-nanya dia. Ngerti, namanya bisnis, ya nggak? Supaya apa? Tahun depan datang lagi, nginap sini lagi ya Pak. Namanya bisnis. Di Danau Toba itu kan saya orang Medan. Wisata yang paling saya senengin itu pertama Brastagi. Karena dingin, saya tuh suka di tempat dingin. Dan dekat dari rumah saya. Tapi kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun sekali saya ke Danau Toba. Kalau saya ke Danau Toba, satu kapal 2 tingkat itu, sekali berangkat waktu itu 600.000. Itu saya bayar semua untuk anak istri saya berempat aja, orang kaya saya. Penumpang lain tidak boleh, saya bilang. Ini kapal ini udah ada penumpang lain, nggak usah, kapal berikutnya aja. Oh, saya bayar berapa satu kali berangkat ke Pulau Samosir dari Parapat? 600.000. Nah, siapa aja yang naik pak? Kami aja lah. Loh, 4 orang aja. Iya, orang lain tidak boleh karena anak saya pakai cadar, istrinya pakai cadar. Mereka nggak marah, kami bilang, jangan kotori tempat kami. Nggak ada, seneng aja yang dibayar kok. Berangkat kami ke Tuk berempat aja.
Sampai di Tuk kami lihat ini, itu lihat ini. Saya tahun 75 sudah ke Perapat saya. Lihat sana sini. Balik lagi, pakai kapal itu juga. Tiba-tiba ada bule, perempuan. Dia bilang saya mau cepat, mau mengejar ke Medan pesawat. Jadi saya harus segera, nggak bisa nunggu yang berikutnya. Saya bilang boleh, tapi kau di atas. Kan tiga dua. Boleh, tapi kau di atas. Nah, orang yang punya kapal itu bilang, ini kapal sudah dibayar sama tuan yang berserban itu. Kalau kau mau ke Perapat naik kapal ini, izin sama dia. Dihormati kok. Nggak dia bilang, sok kaya lu, sok syariat lu. Mentang-mentang pakai cadar nggak boleh orang lain. Ya terserah saya, orang saya ada duit kok. Kalau saya nggak ada duit kan saya gantung di belakangnya. Kok sekarang jadi panas begini? Tentu ada orang-orang yang tidak senang. Dan memang susah cari makanan halal di Perapat itu, memang susah. Karena ada restoran Padang, berapa? Kalau datang 1000 turis ke sana, bagaimana cari makannya? Restoran Padang ngasih makan 1000 orang. Yang nyediakan piringnya itu gemeter tangannya gini. Jadi pakailah akal yang sejuk. Kita tidak mau membuat syariat Islam di Bali atau di Parapat, Danau Toba, enggak. Kita mau kalau kita ke sana, sediakan dong. Keperluan kami itu kan cuman makanan halal, minuman halal, dan 4 sholat. Karena kami sholat bukan seminggu sekali, kami sembahyang tuh 5 kali sehari. Kalau musafir 3 kali. Nggak mungkin ke masjid. Masjid di Pulau Samosir hanya 2. Satu di Tuk, musola kecil, jorok, nggak boleh azan lagi pakai mic. Satu lagi di ujung Samosir sana. Nah, kan tentu kami mau sholat di restoran. Ruginya di mana sih? Saya misalnya pengusaha Kristen. Nah, kejadian kemarin di Brastagi, hampir banyak tutup karena hari raya. Cucu saya dari Medan, saya dari Aceh ke Kota Cani. Jumpalah di Brastagi, nah dia mau ke Kota Cani, pulang kampung. Menantu saya orang Kota Cani, tapi dia khotib dulu hari raya di Medan. Saya khotib di Kota Cani. Saya bilang, aku mau jumpa cucu-cucuku. Kita jumpa di Brastagi, makan siang di situ. Ternyata restoran Cinderella tutup. Gimana makan? Ada restoran bambu, bagus. Kalau dari sini, dari arah Medan lewat sedikit lah, 300 meter gitu dari Cinderella. Belok saya. Yang punya jelas orang Nasrani. Jelas orang Nasrani. Saya pandai bahasa Karo. 100% bisa hampir bahasa Karo. Terus saya tanya, pakai bahasa Karo. Enda halal, enda restoran enda. Dihalal pakku. Enda jamin halal. Bas MUIA, dihalalkan dengan MUI katanya. Tapi kan kala Islam, lang, aku lang. Tapi juru masak nakrina kala Islam. Nah, dari mana diambil? Saya bahasa Karo. Semua tukang masak saya orang Islam. Diambil dari Sunda. Restoran itu restoran Sunda. Ada ikan gurami asam manis gitu. Terus saya lihatlah di bawahnya, ayo pak, ini restorannya. Saya tanya, dari mana Kang? Oh, dari sini lah, dari Indramayu, dari mana-mana gitu. Masya Allah. Udah berapa lama? Ya baru berapa bulan lah. Kamu yang masak? Masak halal? Oh jamin pak, kami yang masak kok pak. Itu bos cuma terima duit pak. Bos cuma terima duit. Kami makan situ, anak saya pakai cadar, istri saya pakai cadar, cucu saya pakai cadar, kami makan. Menantu saya pakai serban, jubah saya pakai serban, makan. Waktu mau pulang dia, Pak boleh foto Pak? Boleh. Kau pajang pun boleh besar-besar situ. Kami itu bukan mau yang punya restoran masuk Islam, bukan. Kami mau makanan yang dihidangkan itu dijamin, jangan dikhianati, itu aja. Disediakan tempat sholat, ada musolanya bagus. Ruginya di mana sih? Apa gara-gara itu kita paksa mereka masuk Islam? Tidak. Kita ke Jepang nggak ada satupun orang Jepang masuk Islam. Cuman kita makan di restorannya dijaminnya hak. Di mana sih susahnya? Tapi kami kepingin makan babi. Kau makan babi aja lah kau. Tapi jangan kami dikasih makan babi. Kau makan babi silakan. Nggak kami minta kok kamu besok berhenti makan babi. Paham kira-kira itu wisata halal itu? Jadi kenapa ditolak itu yang saya bingung saya. Ini pasti ada kecurigaan terhadap Islam, betul nggak? Kepingin makan halal kok dianggap mau mengislamkan orang.
Saya tinggal di rumah orang Jepang 2 hari. Tidak Islam. Ternyata banyak ajaran Islam mereka buat. Pertama pagi-pagi musyawarah. Ada lembaran musyawarah macam jemaah tabligh. Jam segini makan apa, jam segini makan pagi, yang mau dimakan apa ditulis. Nanti makan siang jam segini, yang mau dimakan apa, makan malam jam segini. Jam berapa mati lampu? Jam 10 malam. Jam berapa buka lampu? Saya bilang saya harus buka lampu jam 4. Bos saya itu sholat tahajud 1 jam. Jadi jam 4 kami buka lampu, jam 5 kami mati lagi habis sholat subuh, kami matikan lampu. Sembayang? Iya sembayang. Lama ya 1 jam? Ya lama. Memang kami aneh. Dia ketawa-ketawa. Makanannya harus halal. Ya dibikinnya tempura. Tempura itu kacang, wortel, udang digoreng. Yang goreng kami ikut goreng diajari. Nasi halal. Kami tinggal 2 hari 2 malam sama Jepang itu. Dia bukan orang Islam. Dia sediakan makanan halal untuk kami gratis. Enggak gara-gara itu dia kami suruh masuk Islam. Bukankah ada peribahasa tamu adalah raja? Ini sekarang udah di demo. Gak usah datang ke negeri kami. Ya, nanti kami nggak datang, sepi negerimu. Waktu Krismon nggak ada orang datang ke Samosir, betul nggak? Nggak ada orang datang ke Bali. Waktu flu burung nggak ada orang datang ke Singapura. Saya diundang itu, Citibank mengundang saya pergi ke Singapura, nginap $1 1 malam selama 7 hari, kan cuma $7. Saya bilang biarin aja, males aku ke Singapura. Saya tunjuk sama istri nih, kita diundang nih, $7 aja 7 malam, nggak usah. Tapi kalau Danau Toba, Brastagi, Tangkan, Sibohoro, ini kan wilayah-wilayah kita. Nggak peduli kita dengan orang di situ agama apa, orang saudara kita kok satu negara. Cuma kalau kita datang kita minta halal boleh nggak? Minta makanan halal boleh nggak? Welcome drinknya harusnya bir, kita minta jeruk panas boleh nggak? Apakah kita memaksa dia masuk Islam dengan begitu? Saya di Eropa welcome drinknya kan bir. Begitu saya datang pakai begini aja Eropa tuh, assalamualaikum katanya. Muslim? No katanya. Terus saya duduk ngurus-ngurus kamar, datang orang tuh bawa welcome drink. Jeruk diperas gitu, minum saya. Saya tanya, any beer? You want beer? No, just asking. Kenapa orang Eropa bisa mengerti itu, kita nggak mengerti? Karena ada tukang gosok. Ada tukang gosok. Saya tidak akan berhenti ke Parapat. Sebab dari kecil pun saya sudah singgah ke sana kalau hari libur. Dan adik saya punya villa di sana, punya rumah di sana. Jadi tentu saya mau jalan-jalan sana 3 hari kalau ada waktu. Ini yang perlu tentang wisata halal, yang tidak perlu disalahartikan sebagai wisata syariah, wisata halal. Habis. Satu lagi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adakah tanda-tanda khusus penyebaran Syiah di masyarakat yang buat kami orang awam mudah mendeteksinya? Ya, yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ustadz Syiah kalau salawat itu diterjemahkan itu salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan ahli keluarganya serta sahabat-sahabatnya yang setia, itu Syiah. Kalau kita kan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, semua sahabat-sahabat, dia enggak, sahabat-sahabat yang setia. Yang setia cuma 4. Yang setia sahabat Nabi cuma 4. Ammar bin Yasir, terus empat orang, enggak, Salman Al-Farsi, Ammar bin Yasir, 4 orang aja cuman. Abu Zar Al-Ghifari kalau nggak salah, satu lagi, pokoknya 4 orang. Selebihnya pengkhianat semua terhadap Khalifah Ali. Yang kedua, mereka itu tidak menjaga sholat asar, karena mereka sholatnya cuma 3 waktu aja. Zuhur digabung asar, azan, zuhur gabung asar. Asar nggak ada, dia nggak sholat asar dan tidak ada azan asar. Sebab sholat asarnya dikerjakan waktu zuhur.
Maghrib dia nggak sholat maghrib. Dia nanti sholat isya digabungnya dengan maghrib. Jadi Syiah itu azannya 3 kali. Subuh, maghrib, isya. Nah, jadi kalau di masjid Syiah, orang Syiah pasti tidak memberatkan urusan sholat asar. Sebab sholat asar tidak ada loh Syiah. Yang ketiga, mereka tidak sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu buatannya Umar bin Khattab katanya. Nabi nggak sholat tarawih. Yang keempat, mereka itu dengan Quran nggak begitu hormat. Yang kelima, yang mereka itu sering kumpul-kumpul membahas keluarga-keluarga Nabi, keluarga-keluarga Nabi, Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Sementara Abu Bakar Umar, jangankan disebut namanya, diziarahi aja kuburannya nggak pernah. Apa? Mana mau? Saya itu dengan orang Syiah dulu, akrab saya. Kalau mereka ziarah kubur Nabi dari sebelah depan halaman Masjid Nabawi, duduk rame-rame, mereka menghadap kubur Nabi, solawat terhadap Nabi. Habis itu balik belakang kepada Husain di Karbala, kemudian balik kanan kepada Siti Fatimah dan Sayyidina Hasan, kemudian balik belakang kepada Sayyidina Ali di Kufah. Nama Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar di sebelah kubur Nabi. Kalau kita kan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Abu Bakar, kan gitu. Oh, mana ada, dia nggak mau. Syiah ini rukun Islamnya itu 5, rukun imannya 5, tapi nggak sama dengan kita. Rukun iman Syiah 5. Yang pertama, tauhidullah, mentauhidkan Allah. Kita kan percaya pada Allah. Yang kedua, percaya pada malaikat. Dia yang kedua, nubuwah, percaya Nabi Muhammad Nabi. Kalau kita kan malaikat dulu, baru kitab-kitab yang ketiga. Dia yang ketiga, al-imamah, percaya kepada imam. Kalau Iran 12, siapa nggak percaya pada imam yang 12 disebut kafir. Kita ini dianggap kafir, nggak percaya pada imamnya mereka. Dan imam mereka itu masih mendapat wahyu sampai hari kiamat. Yang keempat, kita itu percaya kepada rasul-rasul, ya kan? Dia al-ma'ad dengan al-adlu, janji-janji Allah dan hari keadilan Allah, hari kiamat. 5. Nggak ada dia Quran disebut sebagai rukun iman, nggak ada. Malaikat-malaikat nggak ada. Rasul-rasul, kitab suci juga nggak disebut. Sebab dia punya kitab lagi yang diturunkan kepada Fatimah, namanya Mushaf Fatimah, terdiri dari 27.000 ayat dan hanya dihafal oleh ahlul bait saja. Ditulis dalam 3 hari oleh Sayyidina Ali. Bayangkan 27.000 ayat ditulis dalam 3 hari. Kelar, selesai. Kamu nggak percaya Sayyidina Ali hebat? Taruhlah Sayyidina Ali mampu nulis 27.000 ayat dalam 3 hari. Padahal mengkhatamkan baca aja 3 hari 30 juz, 6.000 ayatan aja 3 hari setengah mati bacanya, apalagi nulisnya. Dari mana diambil tintanya? Zaman itu belum ada kertas, ditulis di tulang-tulang. Bagaimana 27.000 ayat ditulis di tulang-tulang, di pelepah korma, mau berapa gunung besarnya itu? Nggak masuk akal. Ini yang beda. Rukun Islam kita 5, rukun Islam Syiah 5. Rukun Islam kita yang pertama adalah mengucapkan dan mengakui 2 kalimat syahadat. Syiah nggak ada itu. Yang pertama sholat. Rukun Islam Syiah yang pertama sholat. Kita yang kedua, dia tidak syahadat sholat. Sholatnya 3 waktu. Azannya 3 kali aja. Subuh, zuhur, isya. Tapi 5 kali. Karena zuhur dengan asar jadiin 1, isya dengan maghrib dijadiin 1. Yang kedua, kita sholat. Dia yang kedua zakat. Zakat dia 20% dari harta setiap tahun dan dibayarkan kepada marja, gurunya. Guru. Makanya guru Syiah kaya-kaya. Semua zakat muridnya untuk dia dan 20%. Kita zakat kita 2,5%, wajib dibayarkan kepada asnaf yang 8. Jadi beda. Yang ketiga, puasa. Kita puasa Ramadan itu minal fajri tsumma atimu siyama ilal lail. Dari fajar sampai menyentuh bibir malam, maghrib. Dia enggak minal fajri tsumma atimu siyama hatta lailan.
Dia sampai malam terbit bintang, azan isya baru dia buka. Makanya di Iran itu maghrib tuh orang tuh udah di masjid, makanan sudah dihidangkan, duduk ngobrol-ngobrol. Maghrib nggak ngapa-ngapain, sholat juga enggak, buka puasa juga enggak. Azan isya baru dia buka, baru dia sholat maghrib dengan isya di jamaah. Seumur hidup begitu. Itu yang ketiga kita, puasa. Dia yang ketiga, puasanya beda sama kita. Haji, yang keempat haji. Dia hajinya sama kita beda. Hajinya salah satu bedanya, tak boleh pakai atap, nggak boleh pakai payung, nggak boleh pakai serban. Kalau kita serban nggak, payung boleh, dia nggak. Sampai busnya itu dari Teheran ke Mekah itu dipapas, atapnya nggak ada, dipotong atapnya. Kalau musim hujan dia kebasahan, kalau musim panas yang sampai merah-merah. Cuman anehnya kapal terbang nggak dipapas itu lah. Yang kelima, dia wilayah. Hanya wajib taat kepada wali-wali yang orang Syiah. Kalau walinya bukan orang Syiah, dia taat pura-pura, nanti setelah kuat berontak. Makanya tidak ada Syiah yang banyak tidak rusuh. Iran dia banyak, ahli sunnah berat di sana. Nggak ada sholat Jumat di Iran itu, di Teheran, kecuali di tanah lapang Universitas Teheran saja, satu aja. Karena mereka nggak wajib sholat Jumat sampai Imam Mahdi turun. Imam Mahdinya itu sekarang sedang masuk lubang sembunyi di sana. Namanya Hasan Al-Askari, nanti turun di akhir zaman, nggak tua-tua, nggak mati-mati, ribuan tahun, umurnya 8 tahun. Imamnya sholat di tanah, dibikin lubang. Itu sholatnya orang Teheran, 12 juta kurang lebih penduduk Teheran. Sholat Jumat hanya di satu tempat, yaitu di Universitas Teheran. Beda sama kita wajib sholat Jumat, dia enggak, pilihan, sunat aja. Irak itu 80% orang Syiah. Begitu Saddam Hussein dihajar Amerika, habis Irak itu sekarang sudah diambil mereka. Bahrain itu 70% lebih itu orang Syiah. Udah sempat mau diambil, datang Saudi situ ngantar tank-tanknya semua. Kalau enggak, Bahrain sebentar lagi diambil juga. Libanon tuh mereka itu presiden Libanon ada, tapi dia punya pasukan sendiri. Nasrullah itu pimpinannya, Hizbullah nama tentaranya itu. Tentara di negara orang, bayangin itu. Punya tank, punya macam-macam. Di Pakistan, di Yaman, mereka pun belum sampai 20%. Presiden Yaman digulingkan, diambil kekuasaan Yaman itu. Untung Saudi masuk sana bela. Di Indonesia belum, iyalah dia belum 1%. Kalau dia 10%. Ini syahadat Syiah yang di dalam azan itu 3. Saya sudah dengar azan Syiah tahun 82. Udah pernah nggak dengar azan Syiah? Nanti buka di internet atau buka radio Teheran. Jam 4 sore Teheran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia enggak, asyhadu anna Aliyan waliyullah. Aku bersaksi Sayyidina Ali adalah wali Allah. Asyhadu anna Aliyan habibullah khalifatullah wa hujjatullah. Aku bersaksi Sayyidina Ali lah khalifah Allah dan hujahnya Allah. Hayya 'alas shalah, sama. Hayya 'alas shalah, sama. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kalau kita Allah Akbar, dia enggak. Hayya 'ala khairil amal, hayya 'ala khairil amal. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu bedanya kita dengan Syiah. Jadi harap hati-hati.
Kalau menyebut Sayyidina Abu Bakar nggak akan mau dia. Sayyidina Abu Bakar nggak mau. Radhiyallahu anhu apalagi. Sebab dia bilang laknatullah alaihi. Udahlah. Kalau mereka bilang saya bohong, saya ini bukan anak baru kemarin sore. Saya itu sudah ditawari ambil doktor di Qum oleh Menteri Agama Iran waktu itu, namanya Profesor Dr. Ja'far Al-Hadi. Sudah dites baca Quran dengan Ra'isul Qurra daripada seorang ulama besar ahli Quran Iran. Kebetulan paman guru saya. Dia ngaji sama Ahmad Hijazi di Mekah. Guru saya murid Ahmad Hijazi di Mekah. Ijazah saya ada, saya bawa. Maka saya dikecup kening saya, dikasih makan apel ke mulut saya, dikupasin. Karena saya ponakan muridnya. Langsung dibilang, bawa lantai 7, jumpa Ja'far Al-Hadi. Bawa anak ini ke Qum. Saat itulah saya diberitahu bahwa Anda kalau tamat kami kasih duit 3 miliar. Dolar masih 1.000. Saya bilang kalau 3 miliar saya akan buat pesantren di Jawa. Oh tidak boleh, di Jawa sudah ada Sayyid Jalaluddin Rahmat. Waktu itu Jalaluddin Rahmat kalau kita tanya Syiah, wallahi demi Allah saya tidak Syiah, itu fitnah besar. Betul. Saya tahu dia Syiah itu dari pembesar-pembesar Iran. Sayyid Dzulqarnain kalau tamat dari Qum harus buat pesantren di Sumatera Utara, Sumatera Syamal. Pulang saya telepon, yang jalan, siapa ini? Tengku Zulkarnain. Belum kenal dia sama saya baru pindah sini tahun 2000. Tahun 96 saya jumpa Ja'far Al-Hadi. Siapa itu? Menteri Agama Iran. Wallahi, saya bukan Syiah. Loh, kok ujuk-ujuk ke situ? Orang dia kirim salam aja kok ente udah bilang, wallahi saya bukan Syiah. Itu aja deh. Sampai sini aja. Majelis Ulama tahun 84 sudah mengeluarkan tausiah resmi, dibukukan. Kita dengan Syiah berbeda usul-usul agama, berbeda rukun iman dan rukun Islam. Ada kiai juga yang besar tuh ngomong, wong Syiah karo ahli sunnah bedone kun titik-titik kok. Syiah dengan ahli sunnah beda sedikit-sedikit. MUI sebelum saya tamat kuliah tahun 1984 sudah mengeluarkan fatwa tausiah bahwa Syiah dengan ahli sunnah berbeda rukun iman dan rukun Islam. Sekian saja, lebih kurang mohon maaf. 10:30. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma